Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran fisika oleh saya Pak Bimo. Kita masih di bab induksi magnetik, membahas kelanjutan dari gaya Lorentz. Setelah terakhir, kalau kalian masih ingat, coba nanti dibuka lagi video-videonya. Terakhir kita belajar gaya Lorentz pada kawat pada arus listrik. Nah, terus kemudian gaya Lorentz pada kawat sejajar. Nah, sekarang kita akan belajar gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet. Nah, ini sudah saya tuliskan di sini, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak pada medan magnet. Gaya Lorentz itu nanti disebut FL, ini FL. Kemudian gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet dapat dicari dari B dikalikan Q dikalikan V kali sinus alfa. Apa itu sinus alfa? Sinus alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan V, antara medan magnet dan arah kecepatan muatan atau kecepatan partikel. Saya ulangi ya, B itu medan magnet, Q-nya itu besar muatan listriknya, kemudian V itu kecepatannya, kecepatan gerak partikelnya, kecepatan gerak muatannya, kemudian alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan V. Nah, Anda tahu kalau dia sudutnya 90 derajat, berarti nanti sin 90 itu sama dengan 1. Kemudian arahnya. Setiap kita bicara gaya Lorentz, pasti kita bicara tentang arah. Arahnya kira-kira nanti kemana toh? Nah, arahnya nanti seperti ini. Masih dengan aturan tangan kanan, kalau kalian masih ingat pelajaran yang dulu, dikatakan bahwa gaya Lorentz F itu telapak tangan. Kemudian ibu jari, jempol kamu itu adalah arah arus. Kemudian jarinya itu adalah arah B. Yang jadi pertanyaan di sini, kok ada arus Pak? Padahal kita bicara tentang muatan yang bergerak. Nah, kita harus ingat sekarang. Perjanjiannya seperti ini, saya geser dulu. Nih. Kalau muatannya positif, maka kita anggap arah gerak muatan positif tersebut searah dengan I. Artinya kita bisa memakai aturan tangan kanan seperti ini. Kalau muatannya positif. Jadi jika muatannya positif, V-nya searah dengan I-nya. Dengan aturan tangan kanan. Lah, kalau muatannya negatif. Kalau muatannya negatif, berarti arah V-nya akan berlawanan dengan arah I. Nah, bagaimana cara menentukannya Pak kalau misalkan arahnya, kalau muatannya negatif? Maka nanti I-nya itu berlawanan dengan arah jempol kamu. Atau lebih baik, ketika muatannya negatif, maka gunakan tangan kiri. Dengan cara yang sama, tetap sama. Ibu jari itu menunjukkan arah arusnya atau arah V atau arah E arusnya. Kemudian jari itu menunjukkan arah B. Yang terakhir, telapak tangan itu menunjukkan arah F. Nah, ini arah F-nya. Ini kalau muatannya negatif. Ingat-ingat ya. Kalau muatannya positif, kita pakai aturan kanan. V dianggap searah dengan I atau V-nya sama dengan jempol. Nah, tapi kalau misalkan muatannya negatif berarti V berlawanan dengan arah I. Berarti kita gunakan saja tangan kiri. Ibu jari itu menunjukkan V, arah muatannya, arah gerak muatannya. Kemudian B itu adalah jarinya. Telapak tangan menunjukkan gaya Lorentz. Gitu ya. Sebagai contoh, saya beri contoh sedikit saja. Misalkan gini. Saya punya sebuah muatan. Saya anggap muatannya positif. Kemudian dia bergerak ke kanan sana. Nih, ke kanan. Ini saya namakan arah V-nya. V-nya ke kanan. Ingat, kalau muatan positif kita berarti pakai tangan kanan, ya. Pakai tangan kanan. Kemudian medan magnetnya ini dia arahnya ke bawah sana. Ini medan magnet. Masuk ke bawah, saya kasih biru. Ini medan magnet. Ini arah medan magnet. Ini muatannya.
muatan bergerak ke kanan, medan magnet silang. Kalau silang berarti masuk ke bidang. Paham? Nah, sekarang karena muatannya positif, kita pakai tangan kanan. Arah V-nya muatan positif searah dengan I. Berarti arah V adalah arah jempol. Jempolnya kamu taruh ke kanan. Pakai tangan kanan ya. Kemudian B-nya masuk bidang, Pak. Masuk bidang berarti jarinya, jari-jari kamu arahkan ke bidang bukumu atau bidang HP-mu ketika kamu lihat ini, atau bidang laptopmu. Arahkan ke situ. Sudah? Saya ulangi ya. Jempol ke kanan searah dengan gerak karena muatannya positif. Jari masuk ke bidang laptop atau masuk ke bidang HP yang kamu gunakan untuk membaca sekarang atau melihat sekarang. Telapak tanganmu menghadap kemana? Ke atas, betul. Berarti arah gaya Lorentz-nya itu nanti dia ke atas sana. Nih, ini F-nya. Itu gaya Lorentz. Untuk menentukan gaya Lorentz kita pakai persamaan B kali Q kali V kali sinus alfa. Itu arahnya. Nah, penerapannya sekarang gini. Bagaimana ya kalau ada sebuah muatan yang bergerak dalam medan magnet serba sama. Medan magnetnya itu jadi merata di seluruh permukaan. Yang terjadi seperti ini. Coba kita analisis. Kita anggap ini muatannya masih positif ya Mas, Mbak. Masih positif. Ada sebuah muatan positif, sebentar saya geser dulu. Ada sebuah muatan positif yang warnanya merah itu, dia bergerak ke kanan. Berarti jempolmu kan ke kanan. Ini menunjukkan ibu jari. Muatannya positif ya, pakai tangan kanan, masih pakai tangan kanan. Kemudian medan magnetnya kemana Pak? Medan magnetnya nih yang silang biru ini, silang biru. Berarti medan magnetnya masuk bidang. Medan magnetnya masuk bidang. Seperti tadi contoh kita tadi. Pakai aturan tangan kanan, V-nya ke kanan, B-nya masuk bidang. Telapak tanganmu menghadap kemana? Oh, ke atas Pak, ke atas. Ini F-nya. Ini posisi ketika muatan itu berada di bawah. Nah, karena ada gaya ke atas, maka nanti muatannya itu seolah-olah dia akan bergerak melengkung ke atas sana. Nah, sekarang sesampainya dia di titik ini misalkan. Sesampainya muatan itu berada di titik ini. Yuk kita analisis lagi. Ini muatan positif lagi. Kita analisis. Kecepatannya sekarang dia ke atas sana. Kan tadi bergerak ke kanan, terus berbelok ke atas ya. Terus ini kecepatannya bergerak ke atas sana. Ini kecepatannya V. Muatannya bergerak ke atas, medan magnetnya masih ke bawah sana. Nih, bawah. Ini medan magnet. Masuk ke bidang, bukan ke bawah. Masuk ke bidang. Yuk kita pakai aturan kanan-kanan. Saya pandu lagi. V ini jadi ibu jari. Masih pakai tangan kanan ya. Kemudian B ini pakai jari-jari kamu. Yuk kita buat. Ibu jarimu menghadap ke atas. Kemudian jarimu masuk ke bidang laptop atau bidang HP. Arahkan ke bidang HP. Telapak tanganmu menghadap kemana? Betul, telapak tanganmu menghadap ke kiri. Berarti gaya F-nya ketika muatannya berada di sisi kanan, gaya F-nya ke kiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti, muatan ini nanti seharusnya dia kan bergerak ke atas. Tapi karena ada gaya F ke kiri, maka seolah-olah nanti dia akan bersulanan ke sana. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya, terus muatan itu akan berputar terus tanpa berhenti. Jadi muatan listrik yang berada dalam medan magnet, dia akan bergerak terus tanpa henti. Bergerak tanpa henti, terus bergerak membuat lingkaran. Makanya disebut siklotron. Nah, dalam kasus ini biasanya kita disuruh menentukan jari-jarinya. Bagaimana cara menentukan jari-jarinya? Begini. Masih ingat, ketika benda itu bergerak melingkar, maka dia akan mempunyai gaya sentripetal. Yang besarnya adalah mv kuadrat per r. R itu jari-jari, V kecepatan, M adalah massa bendanya yang bergerak. Padahal ini muatan yang bergerak dalam medan magnet, berarti ada gaya Lorentz di situ. Gaya Lorentz-nya tadi B, Q,
V sin alfa atau sin theta. Nah sekarang kita lihat, alfa itu kan sudut antara B dan V. Alfa itu kan sudut antara B dan V. Kamu lihat, V dan B kira-kira membentuk sudut berapa? Betul, V-nya ke kanan, misalkan yang bawah ini ya. V-nya ke kanan, B-nya masuk ke bawah. Sudutnya berapa? 90 derajat. Alfanya sama dengan 90 derajat. Maka nanti sin 90 itu kan sama dengan 1. Atau gaya lorentnya bisa saya tulis jadi B, Q, V saja. Nah, supaya muatannya tetap berputar dalam lingkaran, maka nanti seharusnya gaya sentripetal itu sama dengan gaya Lorentz. Atau kalau saya buat berarti jadi mv kuadrat per r itu sama dengan b q v kalikan 1. Nah, mana yang bisa dicoret? V-nya kita bisa coret. Nih, di sini habis. Terus kita mau mencari R, Pak. Berarti untuk mencari R tinggal M kali V per B Q itu sama dengan R. Inilah yang disebut sebagai jari-jari siklotron atau jari-jari untuk muatan yang bergerak dalam medan magnet. Siklotron, karena dia berputar maka disebut siklo. M itu apa? M itu massa partikel, massa muatan. Kalau massa elektron, massa proton itu besarnya ini 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, kalau muatannya Pak, kalau muatan elektron, muatan proton 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. V itu apa? V itu kecepatannya. Kecepatan gerak partikel tersebut. Nah, itu adalah contoh penerapan dari muatan yang bergerak dalam medan magnet. Ada dua yang sudah kita pelajari, gaya Lorentz pada muatan yang bergerak medan magnet, B, Q, V, sin alfa. Yang kedua, jari-jari siklotron, jari-jari ketika muatan bergerak dalam medan magnet yang serba sama, maka dia akan bergerak berputar dengan jari-jari R. Nah, tuh. Sekarang langsung kita lanjut ke contoh soal. Nih, saya ada 3 contoh soal. Yang pertama dulu. Sebuah elektron, ini elektron, bergerak dengan arah 60 derajat terhadap medan magnet. Berarti alfa, sudut V dan B itu 60 derajat. Betul? Medan magnetnya 0,2 Tesla. B 0,2 Tesla atau Weber per meter persegi. Gaya elektronnya F, gaya Lorentz-nya 64 akar 3 kali 10 pangkat min 14 Newton. Kita diminta menentukan kecepatannya. Masih ingat gaya Lorentz pada muatan yang bergerak B Q V sin alfa. Pak, ini elektron, Q-nya berapa ya? Q-nya ini 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu satuannya kolom. Yuk kita masukkan sekarang. Gaya Lorentz-nya adalah 64 akar 3 kali 10 pangkat min 14. B-nya 0,2. Q-nya 1,6 10 pangkat min 19. V-nya kita cari sinus alfa, sin 60 derajat. Masih ingat sin 60 derajat itu berapa ya? Sin 60 derajat setengah akar 3. Betul, itu sin 60. Nah, sekarang kita cari sin 60 di sini saya tulis jadi setengah akar 3. Yuk, kita sekarang bisa coret-coret dulu. Mana yang bisa dicoret? Akar 3 bisa habis ya. Betul kan? Terus ini dulu 6,4 kalau saya bagi dengan 1,6, 64 saya bagi 1,6. Kalau 64 dibagi 16 itu berapa sih? Ya 4 ya. Berarti ini nanti ketemunya 40.
64 dibagi 1,6 40. Itu ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita sudah dapat angka-angkanya yang sederhana. Yuk. Di sini 40 kali 10 pangkat min 14 itu sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 19 kali setengah. Ada satu lagi Pak, ini masih bisa saya bagi Pak, 0,2 kali setengah dikalikan bisa, boleh dicoret dengan ini ya. Ini berarti hasilnya 0,1. Nah, berarti nanti kita bisa cari hubungan bahwa untuk mencari, oh ini ada V nya masih, V nya di sini ya, ya ini V nya ya. Untuk mencari V berarti kita tinggal 40 kali 10 pangkat min 14 dibagi, tinggal 0,1 ya, 0,1 kali 10 pangkat min 19. Hasilnya berapa? 40 bagi 0,1 itu 400. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 19. Berarti nanti hasilnya 10 pangkat 5. Ini kecepatannya. Atau kalau saya tulis jadi 4 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Muatan yang bergerak mendemat yang kedua. Ada sebuah partikel alfa masanya 6,4. Berarti kita sudah tahu massa 6,4 kali 10 pangkat min 27. Muatannya sebesar itu. Oh, Q-nya udah tahu. 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Bergerak dengan kecepatan. Nah, V-nya sudah ada. V-nya 3 kali 10 pangkat 5. 3 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Tegak lurus, berarti kalau tegak lurus alfanya sama dengan 90 derajat. Berarti nanti nilai sin 90 sama dengan 1. Sudah, nggak usah diperhitungkan lagi. Yang terakhir, medan magnetnya 0,2 Tesla, B-nya 0,2 Tesla. Yang ditanyakan apa toh? Oh, jari-jarinya siklotronnya. R sama dengan M V per B Q. Nah, coba yuk kita cari. R sama dengan, masanya berapa? Masanya 6,4 kali 10 pangkat min 27. Itu V-nya 3 kali 10 pangkat 5. Wah, enak sekali nih. Per B-nya 0,2. Waduh. Q-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19. Yuk, mana yang bisa kita coret dulu? Kita coret biar sederhana. Sebentar, saya cari dulu warna yang berbeda biar enggak. Ya, nih. 6,4 saya bagi 3,2. Ini dapat 2. Betul? Ada lagi enggak ya? Waduh, kita kok enggak ada. Oh, ini. Ini saya bagi aja. 2 saya bagi 0,2. Berarti nanti ini dapat 0,1 boleh, atau ini dapat 10 juga boleh. Itu ya. Berarti nanti yang atas nih, saya lanjutkan di sini. Yang atas 10 kali 10 pangkat min 27 kali 3 kali 10 pangkat 5 per yang bawah 10 pangkat min 19. Yuk kita hitung. 10 kali 10 pangkat min 27, 10 pangkat min 26. 10 pangkat min 26 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat min 21. Berarti di atas itu 3 kali 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 21 tadi ya. 10 pangkat 21, sebentar saya hapus dulu. 10 pangkat 21 yang ini. Nih 10 pangkat 21. 10 pangkat 21. 10 pangkat 21 ini 10 pangkat min 19. Berarti hasilnya nanti jadi 3 10 pangkat min 21 ya. 10 pangkat min 21 bagi 10 pangkat min 19, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Atau 0,03 meter atau sama dengan 3 cm. Nah, itu. Sekarang kita masuk ke
contoh soal yang ketiga, yang terakhir. Nih, ada sebuah partikel minus 2 kolom. Oke, minus 2 kolom. Minus 2 kolom berarti Q-nya sama dengan min 2 mikrokolom. Muatannya minus ya, elektron berarti. Min 2 berarti min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian dia bergerak ke timur dengan kecepatan, nah ini kecepatannya 6 kali 10 pangkat 4. Medan magnetnya berapa? Medan magnetnya 1,2 Tesla. Arahnya ke atas, medan magnetnya ke atas. Muatannya bergerak ke timur, medan magnetnya ke atas. Tentukan besar gaya Lorentz dan arahnya. Oke, naik besar gaya Lorentz tinggal gini dulu. B-nya tadi kemana? Oh, B-nya ke atas. V-nya kemana? V-nya ke timur. Berarti alfa ini berapa sudutnya? 90 derajat kan, saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Berarti sin 90 itu 1 ya. Ya, berarti nanti kita nyari gayanya, besar gayanya tinggal pakai B, Q, V, sin alfa. Yuk kita cari. B-nya 1,2, Q-nya minusnya nggak usah dihitung, 2 10 pangkat min 6, V-nya 6 kali 10 pangkat 4, sin 91, udah nggak usah dihitung. Nah, kita hitung sekarang. 2 kalikan 6 itu 12, 12 kalikan 1,2, 144 atau 14,4. Pangkatnya 10 pangkat min 6 dan 10 pangkat 4, dapatnya 10 pangkat min 2 Newton. Ini besarnya gaya. Arahnya Pak, nah arahnya sekarang. Jangan lupa muatannya negatif. Kalau muatan negatif pakai tangan apa? Pakai tangan kiri, betul. B-nya kemana? B-nya ke atas. B-nya ke atas sana. B-nya ke atas. Ini arah B. Kemudian, oh sebentar, bukan ke atas. Bukan ke atas sana. Ini saya anggap gini. Oke. Saya ralat dulu. Biar gampang gini. Saya buat arahnya dulu. Kita perjanjiannya gini. Ke sana utara, sana timur, sana barat ya. Oke. Terus kemudian muatannya bergerak ke timur. Bergerak ke timur berarti V-nya ke sana. V. Gitu. Terus medan magnetnya ke atas, Pak. Ke atas itu berarti menuju ke arah kita. Medan magnetnya menuju ke arah kita. Kalau menuju ke arah kita berarti nanti arah B-nya itu adalah titik atau keluar dari bidang menuju ke arah kita, ke atas kita, bukan ke atas di papannya ya. Ke atas papan kan berarti arah utara. Sekarang kemana arah gaya Lorentz-nya? Pakai aturan tangan kiri, pakai tangan kiri. Ibu jari itu V, tapi tangan kiri lo ya, ibu jari V. B-nya kemana Pak? B-nya menuju ke arah kita. Oh, V-nya salah saya. Tangannya tangan kiri, V-nya ke kanan, ke timur. Saya ulangi ya. V-nya ke timur, B-nya ke atas. Oke, B-nya ke atas. V ke timur, ke kanan, B-nya ke atas. Telapak tanganmu menghadap kemana? Betul, dia menghadap ke atasan. Nah, inilah gaya Lorentz-nya. Jadi besarnya 14,4, arahnya dia ke atas. Karena muatannya minus, pakai tangan kiri. Oke, itu dulu dari saya tentang gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Jika masih ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.